Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Anak-anak kelas 2 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kelas 2 insya Allah masih melanjutkan di tema 4, yakni hidup bersih dan sehat. Namun kita mulai di subtema 2, yakni hidup bersih dan sehat di sekolah, di pembelajaran 1 dan 2 atau bagian pertama. 6. Tujuan muatan mata pelajaran hari ini ada 5 insya Allah. Pertama ada bahasa Indonesia, memahami kata, lingkungan sehat di sekolah dan ciri-cirinya. Yang kedua adalah PPKN, yakni melakukan kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Yang ketiga SPDB, mengenal gerak keseharian. Yang keempat adalah matematika, mengenal bangun datar dan cirinya. 6. Yang terakhir PJOK, melakukan gerakan keseimbangan. Anak-anak kelas 2 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk di bahasa Indonesia. Kita coba perhatikan gambar kelas di bawah ini ya. Satu, dua, subhanallah ya. Pasti anak-anak sudah bisa melihat ini ya, perbedaan gambar ini ya. Nah, dan gambar mana yang akan kalian pilih? Ya betul, tentunya kelas yang rapi adalah ciri lingkungan yang sehat. Gambar nomor 1 ya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kursi, meja, peralatan belajar seperti papan tulis, meja guru, vas bunga, dan seterusnya tersusun dengan baik. Kemudian tidak terdapat debu dan sampah yang berceceran, pastinya sudah disapu dan bersihkan oleh regu piket. Ketiga adalah tidak ada hewan-hewan yang mengganggu seperti kecoa, lalat, nyamuk, bahkan tikus, kan jorok sekali ya kalau sampai ada tikus ya. Yang keempat adalah sirkulasi udara dan cahayanya baik. Jadi di kanan kiri biasanya ada jendela dan di situ ada udara keluar masuk, kemudian cahaya, ada lampu. Jika suasananya lagi mendung, lampunya menyala sehingga dapat anak-anak kelas 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala belajar dengan baik dan tidak dapat merusak mata. Terakhir adalah tidak ada tumpukan kertas maupun buku. Jadi buku dan kertas dirapikan, jika ada laci dimasukkan ke laci, tidak tumpuk tinggi di atas meja. 6. Kita lanjutkan di PPKN. Nah, agar lingkungan kelas rapi, bersih, dan sehat, apa yang harus dilakukan ya? Nah, Masya Allah, ini dia ya tadi ya, yang sudah Ustadz sebutkan ya, adalah regu piket. Nah, benar sekali. Kerjasama dalam regu piket adalah contoh menjaga kebersihan kelas yang baik. Ada regu piket 4, yang 3 kerja, yang 1 melihat saja, itu kan tidak betul. Atau yang 1 kerja sendirian, yang 3 malah pulang. Nah, ini yang juga tidak betul ya. Nah, karena jika bekerja bersama ini adalah sebagai wujud persatuan di sekolah. Masya Allah, kabar apa ini? Kira-kira ada yang tahu? Nah, ya, betul sekali. Belajar kelompok juga contoh persatuan di sekolah, karena ketika ada tugas kelompok, membuat suatu karya seni,
prakarya atau membuat tulisan atau menghitung. Nah, ini bisa dikerjakan bersama-sama ya. Tidak satu orang mengerjakan, yang lain cuma melihat. Itu nanti namanya tidak ada persatuan. Nah, kita masuk di SPDB. Oh, Masya Allah. Ketika membersihkan kelas, tentunya ada bagian membersihkan kaca, mengelap kaca jendela. Nah, mengelap kaca jendela adalah contoh menjaga kebersihan kelas, ya kan? Dan gerakan-gerakan dasarnya dapat ditirukan secara bersama. Mulai dari gerakan kepala menoleh kanan kiri ya, tentunya kan mengelap tidak hanya pandangannya ke satu sisi kaca aja, dia sebelah kanan, sebelah kiri. Kemudian gerakannya mengelap bergantian, tangan kanan, tangan kiri kalau capek. Nah, kemudian gerak langkah kakinya kan geser juga ke kiri, ke kanan, tidak hanya diam di sini. Di matematika, oh, Masya Allah, ini apa ya? Betul, jendela. Coba kita perhatikan jendela sekolah tersebut ya. Bentuknya seperti apa ya? Seperti bangun datar. Iya, apakah itu? Benar sekali, yaitu persegi panjang karena dia tidak persegi, ke bawahnya agak lebih panjang daripada ke kanan kirinya. Nah, tugasnya yang pertama adalah tuliskan 5 benda di sekolah yang berbentuk seperti bangun datar. Apa saja itu ya? Oh, udah kasih contoh satu tuh. Nah, insya Allah masih banyak lagi. Ya. Nah, kita masuk di BCOK. Sudah ada 3 gambar yang berada di situ. Bisa kita perhatikan bersama-sama. Nah, agar kesehatan badan terjaga, kita wajib berolahraga. Walaupun dengan gerakan keseimbangan yang ringan, seperti gambar yang sudah ada ya. Nah, gambar 1, 2, dan 3. Sudah kita lihat ya. Nah, yang gambar yang pertama adalah tidur, kemudian lurus, kepala diangkat sedikit, kemudian kaki. Nah, ini berfungsi untuk melatih otot perut, kaki bagian atas, paha ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tengkurap atau telengkup, tangan ditaruh di bawah dagu. Gerakan yang kedua adalah menggerakkan kepala kiri kanan untuk melatih kelenturan otot leher. Dan kaki digerakkan satu persatu, nah gitu ya, kayak renang ya. Dan gerakan selanjutnya kaki dua-duanya dinaik turunkan. Sedangkan gerakan ketiga adalah seperti tiduran ke samping, kemudian samping kanan ya. Kemudian tangannya ini kalau yang gambar tangan kiri ya, tangan kiri taruh di bawah kepala, kemudian kaki diangkat satu ke atas lurus. Yang kedua adalah kaki diangkat tapi ditekuk ke belakang. Nah, tugas berikutnya adalah yang kedua untuk hari ini adalah lakukan gerakan tersebut di rumah ya. Dan minta tolong Umi atau Abi mengambil gambar untuk dikirim ke Ustadz atau Ustazah kalian. Nah, hari ini insya Allah cukup. Semoga sedikit yang bermanfaat. Dan jika ada kesalahan dalam Ustadz menyampaikan, mohon maaf. Allah dan Rasulnya terlepas dari kesalahan tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.